waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Rabu 22 Maret 2023. Sari Berita. Dua pelaku perambahan cagar alam Waiwul Manggarai Barat resmi jadi tersangka. Pelayanan terpadu isbat nikah Pengadilan Agama ND bagi warga kurang mampu. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Dua pelaku perambahan dan pengerusakan cagar alam Waiwul Lingkorami, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Manggarai Barat. Laporan Rosa Dalima. Yang berikut yaitu kasus Waiwul. Dua tersangka perambahan dan pengerusakan cagar alam Waiwul tersebut masing-masing FS dan BB. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Ridwan dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media menjelaskan, kasus perambahan dan pengerusakan cagar alam Waiwul terjadi pada 5 Oktober 2021 kurang lebih pukul 10 WITA. Dikatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda NTT. Adapun kronologis kejadian, ketika tersangka membeli sejumlah bidang tanah dari warga setempat, kemudian mengajukan pendaftaran kepemilikan ke Badan Pertanahan Nasional BPN Manggarai Barat. Namun saat pengukuran diketahui jika lokasi tersebut masuk dalam cagar alam Waiwul. Selanjutnya oleh petugas disampaikan kepada warga setempat secara lisan soal status tersebut. Warga sendiri, kata Ridwan, sudah menyatakan pembatalan transaksi jual beli dan siap mengembalikan uang yang sudah terlanjur diterima. Nah, sampai di sana BPN menyampaikan secara lisan kepada para pemilik tanah bahwa tanah ini masuk dalam kawasan cagar alam. Sehingga pada saat itu para pemilik tanah menyampaikan, baik sudah Pak, kami tidak mau melanjutkan lagi dan bahkan kami akan mengembalikan uang muka sebagai uang perjanjian jual beli. Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan BPN pun secara resmi telah menyurati tersangka soal status lahan tersebut. Namun pada 5 Oktober 2021 tersangka melakukan penggusuran atau pembuatan jalan menggunakan alat berat jenis ekskavator. Yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan alasan pembukaan jalan, di mana masuklah pada 34 titik dari kawasan tersebut. Maka disitulah awal mula terjadinya pengerusakan cagar alam Waiwul. Ridwan kemukakan keduanya dikenakan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk diketahui, penunjukan kawasan cagar alam Waiwul pertama kali berdasarkan keputusan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 1969, yaitu menetapkan kompleks hutan Waiwul atau Burak seluas kurang lebih 3.000 hektar sebagai kawasan suaka alam. Adapun dasar penetapan Waiwul merupakan habitat satwa liar Komodo dan satwa liar lainnya yang merupakan mangsa dari Komodo. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Bantu keluarga kurang mampu tahun ini, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten ND akan melakukan pelayanan terpadu isbat nikah di Kecamatan Nangapenda. Laporan Suimam. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten ND Muhammad Nur Ratuloli kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 21 Maret 2023 mengatakan kegiatan pelayanan terpadu ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilaksanakan oleh pihaknya untuk memberi legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang diakui oleh negara. Dijelaskan pelayanan terpadu isbat nikah tanpa dipungut biaya speser pun dan pasangan akan mendapatkan buku nikah gratis dan dokumen kependudukan setelah prosesi isbat nikah. Begitu selesai persidangan untuk isbat nikah itu langsung keluar 3 produk dari 3 instansi ini. Pengadilan keluarkan penetapannya, KUA keluarkan nomor register buku nikahnya, dilanjut oleh Dispenduk keluarnya akte lahirnya, kemudian KTP-nya, kartu keluarganya kalau belum ada langsung keluar. Jadi para pemohon itu langsung dapatkan hari itu, mempermudah layanan dan itu gratis. Ia melanjutkan untuk kegiatan tahun ini akan dilaksanakan setelah Lebaran bertempat di Kecamatan Nangapenda melibatkan 20 pasangan yang akan mengikuti prosesi isbat nikah.
15 pasang. Itu mungkin kita gabung juga di Kebirangga. Kebirangga kan wilayahnya Maukaro, itu wilayahnya Kawananga Panda. Di sana ada 5 pasang. Jadi mungkin sekitar 20-an insyaallah setelah lebaran. Ditambahkan, dalam kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah ini, pihaknya tidak sendirian, tapi melibatkan instansi terkait, yakni Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten Ende, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Kita beralih ke berita lainnya. Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Tomsi Thohir menghimbau kementerian dan lembaga terkait membantu pemerintah daerah yang mengalami kekurangan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadan. Kementerian dan lembaga perlu melakukan upaya pemenuhan terhadap berbagai kekurangan tersebut agar harga pangan saat Ramadan dapat terkendali. Tomsi mengatakan pemerintah daerah telah memberikan data daftar barang yang mengalami kekurangan. Apabila kekurangan tidak terpenuhi, maka dipastikan harga kebutuhan tersebut bakal mengalami kenaikan. Di lain sisi, Tomsi juga mengingatkan kepala daerah yang belum semuanya melakukan upaya pengendalian inflasi secara maksimal. Melihat tren harga barang yang mulai naik, Tomsi meminta daerah agar memantau harga dan persediaan barang setiap 2 hari sekali. Beliau menegaskan langkah pemantauan tersebut harus dilakukan oleh seluruh kabupaten maupun kota, di mana berdasarkan catatannya per 20 Maret 2023, pemantauan terhadap harga hanya dilakukan oleh 407 daerah. Selain pemantauan, Pemda juga melakukan berbagai langkah penting lainnya, seperti operasi pasar murah bersama dinas terkait, menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting, serta melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Dalam waktu dekat, Tomsi berharap seluruh Pemda melakukan upaya pengendalian inflasi secara lebih komprehensif. Hal ini misalnya dengan terus membangun komunikasi bersama kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum untuk menangani kecurangan di lapangan. Sementara itu, guna meningkatkan kerjasama dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, maka dilakukan penandatanganan kesepakatan MOU antara Pemkab Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flotim. Laporan Lady Badin. Guna meningkatkan kerjasama dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, maka dilakukan penandatanganan kesepakatan atau MOU antara Pemkab Flotim dan Kejaksaan Negeri Flotim pada hari Kamis 16 Maret lalu di Larantuka, yang mana penandatanganan ini sendiri merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama pada tahun anggaran 2023 yang berisi pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah, pendampingan 10 paket strategis daerah yang ditetapkan oleh Bupati Flores Timur, dan penyelesaian ganti rugi keuangan negara dan kelanjutan penertiban aset. Penjabat Bupati Flores Timur, Dr. Andus Doris Alexander Rihi, MSI, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Flotim untuk membangun dan memberikan yang terbaik bagi Flores Timur. Tidak akan pernah berhasil ketika semua kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi perlu kebersamaan dan sinergitas. Terbukti bahwa pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Flores Timur berkomitmen untuk membangun Kabupaten Flores Timur ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat Flores Timur itu sendiri. Banyak hal yang telah kita ketahui bersama dan telah kita lalui bersama dalam hal membangun daerah Kabupaten Flores Timur. Ada komitmen yang tulus dari segala kita untuk memberikan yang terbaik bagi lewat tanah Flores Timur ini. Tapi sering terjadi ada sedikit hal-hal yang tentunya membutuhkan interaksi, membutuhkan sharing pendapat, membutuhkan pengawasan, membutuhkan pengarahan dari berbagai pihak untuk melaksanakan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, Roli Manampiring SHMH, mengungkapkan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sebenarnya kejaksaan itu ada 3 bidang, yakni bidang pidana, bidang perdata, dan ketertiban umum. Terkait dengan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, Roli menjelaskan bahwa ada 5 hal
hal yang biasanya dilakukan kejaksaan ketika dilaksanakan MOU yang terutama adalah bantuan hukum dan bantuan penegakan hukum. Kami Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam hal ini bidang perdata dan tata usaha negara, kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur sangat mendukung, bahkan dalam pelaksanaannya nanti tentunya kami akan memberikan yang terbaik sehingga dalam pelaksanaannya nanti semua kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran pemerintahan Flores Timur, bahkan kelancaran pembangunan yang ada. Roli berharap komitmen kerjasama Kejaksaan Negeri dan pemerintah Kabupaten Flotim ini terus didukung dalam pelaksanaannya dan akan memberikan yang terbaik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kelancaran pemerintahan di Flores Timur dan kelancaran pembangunan daerah. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata setempat siap menyelenggarakan Festival Penti atau Festival Upacara Syukuran Adat Masyarakat Manggarai Juli hingga Agustus 2023 mendatang. Laporan Asti Dohu. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata setempat siap menyelenggarakan Festival Penti atau Festival Upacara Syukuran Adat Masyarakat Manggarai Juli hingga Agustus 2023 mendatang. Penti atau Upacara Syukuran Adat Masyarakat Manggarai ini akan dilaksanakan di 6 kecamatan, masing-masing Kecamatan Kuwus, Kuwus Barat, Lembor, Masang Pacar, Rusuk, dan Kecamatan Welak. Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Pius Baut kepada RRI menjelaskan saat ini pihaknya tengah membangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian waktu, hari dan tanggal pelaksanaan. Karena Penti merupakan upacara yang direncanakan oleh masyarakat adat tanpa campur tangan dari pihak manapun. Pemerintah, kata Pius Baut, tidak bisa menentukan waktunya karena sifatnya hanya memanfaatkan momen ini untuk dijual kepada wisatawan sebagai salah satu destinasi wisata pilihan yang lain ketika berkunjung ke Labuan Bajo. Menurut Pius Baut, alasan keterlibatan pemerintah dalam Penti ini karena menjawab pertanyaan publik, soalnya tingkat kunjungan wisatawan hanya berkonsentrasi di Kota Labuan Bajo dan Taman Nasional, tidak turun hingga ke desa-desa. Padahal banyak desa di Manggarai Barat memiliki potensi pariwisata yang menarik dan unik. Dengan demikian, melalui Penti ini diharapkan wisatawan diajak untuk melihat dan berkunjung ke desa-desa di Manggarai Barat. Festival ini adalah untuk menjawab data yang mengatakan bahwa 80% aktivitas wisatawan itu di Labuan Bajo dan Taman Nasional. Kenapa mereka tidak ke desa? Tidak ada daya tarik di desa, atau terbatas daya tarik, atau jauh. Maka kita mencoba menyelenggarakan event di desa, salah satu tujuannya. Nah, rencana kami adalah dipadukan, jadi penentuan 6 titik itu juga harus ada konektivitasnya dengan daya tarik. Misalnya daya terjun di situ, ada apa di situ, ya kan? Sehingga itu bisa dijual satu paket. Jadi kita mengajak wisatawan ke menyaksikan air terjun, menyaksikan caci, menyaksikan itu ada. Lebih lanjut, Pius Baut jelaskan, bagi wisatawan yang tertarik dengan program ini, pemerintah akan membantu memfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar seluruh wisatawan yang datang berkunjung menginap di rumah penduduk. Kedepannya, konsep homestay yang akan didorong melalui pengelolaan pariwisata budaya dan profesional. Selain sasarannya ke wisatawan, lanjut Pius Baut, Penti juga akan dijual ke perguruan tinggi atau kelompok peneliti untuk berbagai keperluan studi mengenai adat dan budaya masyarakat Manggarai. Asti Dohu, RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Sementara itu Desa Wisata Gololoni dan Desa Wisata Colol di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur masuk dalam daftar 300 besar desa wisata terbaik di Indonesia pada ajang Anugerah Desa Wisata ATWI 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporan Veranda Garus. Ajang ini diikuti oleh 4.537 desa wisata di seluruh Indonesia dengan daya tariknya masing-masing. Kabupaten Manggarai Timur pada awalnya mendaftarkan 7 desa wisata dan 2 diantaranya masuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, Rovinus Hibur Hijau kepada RRI menjelaskan, pada ajang ADWI 2023 kategori penilaian yang terdiri dari 5 aspek yakni daya tarik pengunjung, homestay, kelembagaan, CHSE, dan souvenir. Kita patut berbangga juga karena dari 7
kabupaten di Provinsi NTT yang masuk di garis besar itu justru ada 2 desa dari Kabupaten Manggarai Timur. Kalau dari beberapa kabupaten lain dari 7 kabupaten itu hanya 1 desa yang masuk di garis besar. Kita malah 2 desa wisata. Selanjutnya, adapun 2 desa ini dipilih karena memiliki potensi alam yang luar biasa. Pertama dari Desa Colol, memiliki potensi agrowisata, yakni sentral kopi terbaik di Nusa Tenggara Timur sebagai atraksi utama. Selain itu, wisata geoturism, air terjun, serta daya tarik wisata sejarah budaya, dan potensi ekonomi kreatif yang beragam. Kemudian untuk Desa Wisata Golomoni sendiri memiliki keunikan wisata buatan dan wisata tirta. Sejak 2019, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, melakukan beberapa program pendampingan dan juga program peningkatan SDM para anggota Pokdarwis, kelompok sadar wisata di 2 desa wisata tersebut. Peningkatan SDM itu melalui beberapa pelatihan. Jadi ada pelatihan misalnya pengelolaan homestay, kemudian pelatihan membuat kuliner, kemudian pelatihan pemandu wisata lokal di desa untuk bisa memandu para wisatawan atau pengunjung yang datang ke desa. Kemudian ada pendampingan atau pengelolaan pembuatan website desa sehingga seluruh potensi yang dimiliki oleh desa wisata tersebut di-upload di websitenya sehingga publik bisa mengakses apa keunggulan yang menyebabkan orang bisa tertarik ke 2 desa wisata tersebut. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur berharap 2 desa wisata yang mewakili dapat terpilih dalam seleksi 100 besar dan 75 besar ADWI 2023. Adapun desa wisata yang masuk ke dalam daftar 75 besar ADWI 2023 memiliki kemungkinan besar untuk dikunjungi langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Katolik Muktiasa ND telah menerima tanda daftar pembentukan Bursa Kerja Khusus BKK. Tanda daftar pembentukan BKK tersebut diserahkan oleh pemerintah melalui Dinas Transnaker Kabupaten ND di Sekolah SMK Katolik Muktiasa ND Selasa 21 Maret 2023. Laporan Rovinus Wula. Acara penyerahan tanda daftar pembentukan Bursa Kerja Khusus BPK dihadiri Sekretaris Dinas Transnaker Kabupaten ND, Pemerintah Kecamatan ND Tengah, Pemerintah Kelurahan Onekore, para RT di wilayah sekolah, serta para alumni SMK Muktiasa ND. Bursa Kerja Khusus adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai unit pelaksana yang memberikan layanan informasi, lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Lembaga yang dibentuk dalam mitra dari pemerintah melalui Dinas Transnaker Kabupaten ND. Kepala SMK Muktiasa ND, Suster Stanisia, mengatakan sekolah merasa bersyukur karena BBK diberikan jelang hari ulang tahun ke-60 sekolah. Suster Stanisia mengatakan pihak sekolah berkomitmen BBK bukan sekadar menjadi penyedia layanan informasi kerja, tetapi akan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, khususnya pada usaha boga dan busana. Kepala SMK Muktiasa ND menjelaskan pihaknya sudah rencana dari jauh hari dan kehadiran BBK di sekolah pihaknya akan siapkan lapangan kerja bagi siswa-siswi yang tamat dari SMK Muktiasa khususnya dari jurusan tata busana dan boga. Kepala SMK Muktiasa ND menjelaskan pihaknya sudah rencana dari jauh hari dan kehadiran BBK di sekolah akan menyiapkan lapangan kerja bagi siswa-siswi yang tamat dari SMK Muktiasa khususnya dari jurusan tata busana dan boga. Saya sudah rencana dari tahun-tahun sebelumnya bahwa di tempat ini kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk siswa-siswi yang tamat dari sini, yaitu boga dan busana. Untuk boga, saya pertama ini baru buka keripik ini, nanti saya akan ke toko yang lain atau keripik dan roti. Sedangkan busana, pakaian di dalam ini ke SD, SMP punya seragam nasional yang dipakai untuk proses pembelajaran, sore saya pakai. Kepala SMK Muktiasa mengatakan untuk saat ini program Tata Boga sekolah sudah memiliki usaha keripik dan roti. Kedepan 2 usaha ini akan dikembangkan lagi dan akan dipasarkan keluar sekolah bekerja sama dengan kios dan toko. Sedangkan di bidang busana, sekolah akan mengembangkan usaha menjahit seragam siswa mulai dari dalam lingkungan sekolah. Jika sudah berjalan baik, maka akan bekerja sama dengan sekolah lain dalam kota ND. Suster Stanisia mengatakan
Kehadiran BBK sangat membantu SMK Muktiasa karena sekolah ini memiliki 4 program jurusan yaitu Tata Boga, Busana, Keperawatan, dan Farmasi. Sekolah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada sekolah. Sementara Sekretaris Dinas Transnaker Kabupaten Ende Elizabeth M. Fonikua mengatakan BBK adalah salah satu sarana yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. BBK saat ini sudah menjadi komponen penting di sekolah kejuruan, menjadi wadah yang menyiapkan tenaga kerja yang memiliki skill. Bursa kerja khusus ini adalah merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan, negeri maupun swasta, dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Dinas Transnaker Kabupaten Ende juga mengapresiasi komitmen dari SMKK Muktiasa yang akan mengembangkan BBK menjadi lembaga pemberi kerja kepada alumni. Dinas Transnaker berharap BBK tetap berjalan dan eksis bagi siswa dan alumni. RRI Edervinus Fula melaporkan. Masih terkait dengan Bursa Kerja Khusus, Sekretaris Kecamatan Ende Tengah Pius Sare mengatakan kehadiran Bursa Kerja Khusus BKK sangat membantu siswa sekolah menengah kejuruan. Program kejuruan di SMKK Muktiasa sangat relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Pius menjelaskan kehadiran BKK di sekolah SMKK Muktiasa sangat membantu menyiapkan skill siswa sebelum dilepas ke dunia kerja. Ini saya sebagai pemerintah kecamatan Ende Tengah menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Naketrans dan Suster Kepala sehingga kegiatan hari ini penyerahan tanda daftar BKK ini diselenggarakan dengan disiplin ilmu yang ada, dengan keterampilan ada. Marilah adik-adik sudah bisa menciptakan pekerjaan. Toh kalau memang ada kendala satu dan lain hal menyangkut pendanaan, sekarang Bapak banyak hal kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, Lurah Onekore Vicky Bae mendorong sekolah agar terus meningkatkan skill atau keterampilan siswa. Kehadiran BKK di lembaga pendidikan mesti dipandang sebagai peluang dan tantangan untuk menyiapkan keterampilan siswa di tengah arus persaingan yang kian ketat. Momen penyerahan tanda daftar pembentukan BKK di SMKK Muktiasa juga dimanfaatkan oleh Transnaker Ende untuk sosialisasi terkait bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Sekian Warta Berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.